Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video tutorial saya mengenai tikungan FC dan SCS dari jalan kolektor dan arteri di Provinsi Bali. Kali ini saya akan tutorialkan jalan alternatif SCS pada tikungan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang pertama, kita bisa membuat jalan terlebih dahulu dengan cara alignment, kemudian alignment crescent tools. Lanjut, kita bisa ubah Astrasa XS, mungkin kita bisa tambahkan video agar mempermudah. Untuk desain kriteria, kita gunakan 60. Use kriteria bisa, terus use kriteria base designs, kemudian kita ubah untuk ASTU 2011-nya kita ubah jadi 8%. Lalu oke, kemudian kita akan membuat alignment yang draw tangan, no curve. Kita bisa memulai titik awal di sebelah sini untuk titik A, kemudian untuk titik B ada di sebelah sini. Dilanjut untuk titik mohon maaf tadi sebelumnya itu titik P1, dilanjut untuk titik P1 B di sini. Lanjut ke kanan, lalu X. Kemudian kita bisa mencari topografi atau penentuan topografi dari jalan yang kita sudah rencanakan, di mana untuk mengetahui data topografi kita bisa menghapus terlebih dahulu penanda di sebelah sini. Dilanjut kita bisa offset sejarak ruas J kita. Untuk ruas J kita gunakan nilai 5,5 dan 5,5. Mengapa 5,5 dan 5,5? Karena untuk nilai ruas jalan sendiri itu saya dapat untuk lebarnya itu 11 meter dengan lebar remaja itu 7 meter. Karena dari yang saya capture atau saya SS di Google Earth itu saya dapatkan nilai lebar jalan saya itu 7 meter dan saya menggunakan tabel 5.3 untuk pilihan kriteria desain. Untuk 2/2 TT atau 2 jalur 2 arah tak terbagi itu 3,5 untuk jalurnya, kemudian bahunya 0,5 dengan kemiringan 6%, kemudian untuk saluran tepi jalan dan ambang pengaman masing-masing 0,5, dan untuk medianya tidak ada median karena ini tidak terbagi atau TT. Lanjut, kita bisa menamai alignment yang sebelah sini, offset alignment-nya kita bisa ubah menjadi kanan elevasi, karena alignment-nya berada di kanan. Kemudian yang karena di sebelah sini kanan, otomatis di sebelah sini kiri. Kemudian kita alignment properties, kemudian kita ubah lagi dengan cara left elevation. Oke. Kemudian kita bisa membuat profile dari alignment-nya. Kita bisa klik profile di sebelah sini, kemudian klik surface profile, kemudian kita add. Kemudian jangan lupa untuk dynamic-nya kita ubah jadi statistik. Draw in profile view, kemudian kita bisa create profile view, kita klik, kemudian kita samakan dengan nilai dari profile kanannya. Taruh kanan elevasi, add, draw in profile, lalu create profile view, kita klik. Kemudian kita akan membuat profile edit dengan cara profile crescent tools. Kita klik kiri pada profile yang kita inginkan, kemudian kita ubah dengan left elevation. Kemudian untuk desain kriterianya kita bisa klik, kemudian kita bisa centang use kriteria base designs-nya. Kita oke, kemudian untuk profile layout tools-nya kita bisa klik yang sebelah sini, kemudian kita bisa cari yang draw tangan saja, kemudian kita bisa drag ke pojok kiri sini, klik kiri, kemudian kita drag ke sebelah kanan sini.
Habis itu kita akan mendapatkan nilai gradien negatif 0,18. Dilanjut, yang di bawah juga seperti itu. Geometry editor, kemudian kita klik di sebelah sini. Mohon maaf, kita harus memberikan profile crescent tools-nya, lalu kita ubah menjadi kanan elevasi. Desain kriteria, use kriteria based design, kita okein, lalu kita draw tangan seperti biasa. Kita klik yang di sebelah sini, ke pojok kanan sebelah sini. Min 0,24 didapat gradien min 0,24, lalu kita X, kemudian untuk nilai dari kiri dan kanan elevasi ini kita bisa hapus sebelum kita execute. Kita execute terlebih dahulu dengan cara kita toolbox, kemudian kita report manager, kemudian kita ke profile, kita tanda pluskan, lalu kita memasukkan nilai incremental station. Kita execute-kan, kemudian untuk mencari nilai kanan kita bisa klik di sini, kita untuk station intervalnya kita bisa ubah jadi 10. Create report. Oh yes. Kita bisa copy, dan kebetulan untuk nilai right dan nilai left saya sudah plotkan pada Excel. Namun jika teman-teman masih bingung, bisa di copy saja di bagian sini. Kemudian setelahnya kan kita dapat nilai kanan elevasi. Nah, kanan elevasi ini tuh kita copy di sebelah sini lalu kita paste. Dilanjut untuk nilai left-nya itu sama juga, dimana kita memilih left elevation, terus station intervalnya 10, dan untuk pilihan 4 di sini itu kita centangkan yang regular interval. Report, yes. Didapat nilai profile elevation difference report sebagai berikut untuk bagian left-nya. Kita bisa close. Lalu kita close saja. Selanjutnya, kita akan membuat sudut tikungan atau mengetahui sudut tikungan dari tikungan yang ini. Dengan cara kita bisa klik ID, kita klik, kemudian kita bisa specify poinnya, kita taruh di sini. Terdapat nilai X, Y, dan Z, kita bisa screenshot. Lalu untuk sudut tikungan kita bisa masukkan ke titik A, karena itu titik awal. Nah, kita masukkan nilai 224, 695, 314. Kemudian kita akan masukkan lagi nilai A-nya 0,94429, 238. Dilanjut untuk nilai ID-nya kita juga bisa klik di sini. Nah, teman-teman bisa nge-SS di sebelah sini, atau kalau kurang jelas atau tertinggal bisa nge-SS di bagian sini yang tadi saya sudah SS. P1 kita hapus. Kemudian untuk nilai P1-nya sebentar, kita ubah lagi 24602,458, enter. Kemudian kita ubah lagi di sini jadinya 898,529,684. Kemudian untuk nilai yang ini kita bisa ubah ID-nya sebentar.
Sama seperti sebelumnya, kita klik ID, kemudian untuk nilai koordinatnya kita dapat ketahui. Selanjutnya kita ubah menjadi, kemudian kita masukkan nilainya 0,311, 1,901, 908, 4,723,386. Didapat nilai tikungan FCS sebagai berikut. Untuk nilai R itu didapat dari referensi ASTO. Sebelumnya kita akan beralih dari sudut tikungan ke alignment horizontal terlebih dahulu. Untuk alignment horizontal ini, mungkin bagian R dan ED tabel teman-teman masih bingung untuk penentuan nilai R sama ED tabel ini bagaimana bisa dapat nilai segini. Itu tuh dapat dari nilai referensi ASTO di sebelah sini untuk LS Design 2. Untuk supervision run-off tabelnya, saya memakai rentang dari ED tabel sebesar 5,4% ke nilai ED tabel 3,8. Untuk R-nya, saya menggunakan juga nilai E persen 5,4 sampai 3,8 pada section kecepatan rencana 60 km per jam. Didapat untuk nilai SCS, saya dapat nilai R 349 dengan ED tabel 5%. Kemudian untuk LS2 tabel ini juga, karena mungkin teman-teman juga masih bingung kenapa ini tidak ada rumus, karena dari referensi ASTO itu sudah menjelaskan kalau untuk LS2-nya atau LS tabelnya itu tuh menggunakan nilai yang ada di sini untuk penentuan supervisory design yang ED. Kemudian nilai LS design ini kita trial and error saja, di mana untuk LS max-nya intinya untuk LS design itu tidak boleh minimal dari 38 ini, atau tidak boleh melebihi dari LS max 185. Jadi saya menggunakan nilai tikungan SCS sebesar 349 R-nya dengan nilai LS design 90. Untuk keterangannya semua sudah oke. Oleh karena itu, kita bisa memasukkannya ke Civil 3D. Kita bisa klik, kemudian kita bisa geometry editor, kita klik kanan, kita klik curve fillet. Mohon maaf, untuk SCS spiral curve spiral, kita memakai free spiral curve spiral. Saya klik, kemudian kita masukkan nilai R-nya. Nilai R-nya kita tahu 349. Dan untuk specify spiral inlet-nya ini kita pakai nilai LS design-nya yaitu 90. Nah, didapat tikungan SCS sebagai berikut. Dilanjut, untuk nilai dari super elevation-nya kita bisa menggunakan nilai LS design dan nilai LTR di sini dengan cara seperti ini. Kita bisa klik, lalu kita super elevation, calculate super elevation now. Kemudian kita bisa lens, kita ubah, untuk lensnya kita ubah menjadi nilai jalan kita yang tadi awalnya satu jalur itu ada 3,5. Mohon maaf, satu lajur itu ada 3,5. Jadi untuk satu jalannya itu ada 7. Yang tadi sebelumnya saya sudah ukur. Kemudian untuk nilai solder controlnya kita ubah menjadi bahu jalan yang tadi kita sudah dapatkan. Untuk bahu jalan dari PDGJ itu 0,5 untuk jalan yang lebarnya 7. Default slope, dan ini maksimum. Finish. Kemudian untuk run off-nya kita menggunakan nilai as distance kita yang tadi. Untuk run off-nya 90, kita ubah. Dan sini juga 90. Sini juga ubah 36, seingat saya. Sebentar, saya cek dulu.
Ya, 36. Kemudian kita bisa masukkan lagi 36 juga di sini. Kita bisa centang, kemudian kita bisa memperlihatkan grafis superelevasi kita dengan cara create superelevation view, kemudian kita bisa uncentang atau uncentang dari keempat ini, nomor 3 dan nomor 4 kita uncentang saja, kita oke. Lalu kita klik dari sini, didapat nilai superelevation sebagai berikut. Dilanjut, setelah kita mendapatkan nilai superelevation ini, untuk alignment horizontal kita sudah selesai menganalisisnya, kemudian kita bisa ke titik foto vertikal. Nah, untuk pada tugas saya itu menggunakan beberapa stationing untuk mengurangi nilai galian dan timbunan. Untuk video yang saya akan sampaikan ini, saya akan membuat nilai stationnya cuma hanya 4 saja. Jadi untuk stationingnya ini kita bisa kurangkan saja, delete, 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 delete. Karena yang kita gunakan hanya cekung 1 dan beberapa beberapa jenis cekungan dan hanya 2 saja, nggak sampai 4. Oke, bagaimana caranya? Kita bisa klik profile, kemudian kita bisa mengklik astrase video, kita add, kemudian update-nya ini kita statistik kita ubah dari dynamic ke static, kemudian kita taruh di bawah superelevasi agar memudahkan kita untuk membuat alignment vertikal. Lanjut, kita bisa XLV, kita bisa membuat garis bantu di sekitar sini. Untuk desain pada video kali ini, saya menggunakan nilai awal run out dan run off sebagai acuan yang saya buat. Kita move dulu karena belum presisi. Sebentar. Saya rapikan dulu. Nah, untuk mengetahui stationing dan elevasinya, kita bisa profile creation tools, kita bisa klik, kemudian kita bisa namai saja alignment vertikal video. Untuk desain kriterianya kita bisa ubah menjadi use kriteria base desainnya kita centang. Oke. Kemudian kita bisa draw tangens. Lalu kita sudah membuat tumpuan, mohon maaf untuk ini itu garis bantu istilahnya. Nah, di sini saya mendesain agar pada saat tikungan jalan tidak menurun atau menanjak. Jadi jalan mempunyai gradien hanya 0% saja seperti ini. Lalu didapat stationing 109,9. Kita masukkan terlebih dahulu. Elevasinya dimasukkan juga 18,378.
Apakah sudah sesuai gradiennya? Belum sesuai. Oh ya, untuk gradien yang sini, maksudnya elevasinya belum diganti. 571. Nah, untuk gradiennya sudah sama seperti Civil 3D. Lanjut, kita akan ke arah sini, kemudian dapat 509,48. 509,48. Kemudian untuk elevasinya kita samakan yang di atas karena dia datar dan gradiennya 0%. Kemudian untuk yang ini kita cari stasiun yang terakhir itu di 653,31 meter, 635,31. Itu gradiennya -2. Sabar, belum sama karena nilai elevation-nya masih salah. Baik, untuk nilai gradiennya sudah sama di Civil 3D. Kemudian untuk nilai cek gradiennya ini oke semua. Lanjut, untuk untuk nilai panjang kelandaian itu bisa dicari dari rumus. Kemudian untuk nilai infinite ini, mengapa nilai infinite? Karena pada nilai gradien yang paling besar itu gradien 1,66, itu tidak memotong nilai speed reduction sebesar 15 km per jam. Mengapa diambil tinjauan dari 15 km per jam? Karena 15 km per jam itu kecepatan rata-rata kendaraan berat atau truk itu menanjak. Jadi untuk nilai panjang kritis kita bisa infinite-kan untuk ketiganya. Karena yang kedua itu 0%, jadi tidak mungkin dia berpotongan terhadap 15%, 15 km per jam. Dan untuk negatif, karena nilainya positif semua di atas, jadi nggak mungkin untuk nilai negatif itu berpotongan ke 15 km per jam. Lanjut, untuk nilai C panjang kritis, karena nilai ini sudah infinite, otomatis ini sudah oke. Atau kalau ini panjang kritisnya kurang dari nilai panjang kelandaian, otomatis di sini not oke. Lanjut, untuk nilai Y dan A, untuk A sendiri itu kita gunakan pada perhitungan lengkung vertikal. Jadi untuk jenisnya kita gunakan nilai cembung dan cembung juga. Mengapa demikian? Karena jalan ini berbentuk nilai U ke bawah, di mana untuk stasiun 1, 2, dan 3 itu berbentuk U ke bawah, dan stasiun 1, 2, dan 3 itu berbentuk U ke bawah juga. Jadi ini jenisnya cembung semua. Di mana untuk nilai ini tidak diperhitungkan karena untuk rumus ini yang biru tidak ada nilainya. Jadi kita hapus saja. Jadi untuk nilai A-nya kita gunakan yang ini dan juga yang ini. Ini cembung, coba cembung. Cembung 2. Lanjut, untuk lengkung vertikalnya didapatkan untuk cembung 2 kita akan masukkan saja nilainya. Karena pada perancangan ini untuk tugas dan videonya agak sedikit berbeda, namun untuk kesimpulannya masih sama-sama saja. Namun yang membedakan mungkin di galian timbunannya. Untuk galian timbunan ini kemungkinan besar akan lebih besar ketimbang yang perancangan tugas saya yang sebelumnya. Bentar. Nah, didapat nilai cembung pertama 8. Cembung pertama itu 63 dan cembung kedua itu 84. Lanjut, kita bisa masukkan ke geometri editor.
Kalau tidak salah ini 63. Yes. 63. Dan ini 84. 4. Nah, tidak ada error di alignment vertikal menandakan kalau ini sudah aman. Jadi, mungkin untuk tampilan profilnya, kalau kalian mau menambahkan lebih detail dan lengkap, kalian bisa klik kiri di sini, kemudian kita bisa ke profile view properties, kemudian kita bisa ke horizontal geometry, kita add, lanjut ke supervision, kita add, lanjut kita oke. Mohon maaf, untuk ini kultural kita ubah dulu. Kita hapus saja. Horizontal. Curva jadi geometri. Add. Lalu kita oke-kan. Sebentar, kita bisa ubah dulu. Karena masih berantakan untuk nilai horizontalnya. Profile view properties, profile horizontal geometry, curvature. Add. Kita oke-kan. Oh iya. Properties, kita ke visual elevation, kita add. Oke. Nah, didapat untuk nilai horizontal geometry sudah terinput dan supervision sudah terinput pada alignment vertikal kita. Mungkin sekian dari tutorial saya untuk part 1 dari SCS. Mungkin saya bisa lanjut ke part 2 dari merancang kenapa melintang, kemudian ke koridor, dilanjut untuk koridor yang terkhusus untuk galian dan timbunan dari jalan SCS kita. Sekian dari saya, terima kasih.